Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya di channel Sutsen. Di video kali ini kita akan belajar bersama tentang gerak vertikal ke bawah. Nah, langsung saja kita tonton videonya ya. Gerak vertikal ke bawah atau GVB atau istilah lainnya dalam bahasa Inggris disebut dengan downward vertical motion, merupakan salah satu bentuk gerak lurus yang termasuk dalam gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Dengan pergerakan benda dimulai dengan kecepatan awal, atau dengan kata lain V0-nya tidak sama dengan 0, dan lintasan pergerakan benda vertikal ke bawah. Seiring lamanya waktu, kecepatan benda berubah semakin meningkat sehingga terjadi percepatan pada benda. Nilai percepatannya tetap. Percepatan ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi sehingga nilai percepatannya sama dengan nilai percepatan gravitasi, atau dengan kata lain A sama dengan G. Oh iya, teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari gerak vertikal ke bawah banyak sekali contohnya. Nah, kita lihat ya tayangan video berikut ini. High ball in hand time. When you're dribbling, you want the basketball in your hand for as long of the dribble motion as possible. This is a low ball in hand time. Notice how the basketball is kind of floating on its own, this whole space here. If I get my hand lower on the release of the dribble and the catch of the dribble, that's a higher ball in hand time. So we want to try to get a high. Nah, bagaimana? Videonya menarik bukan? Dan sekarang kita akan memperagakan simulasi gerak vertikal ke bawah. Perhatikan simulasi gerak vertikal ke bawah berikut ini. Sebuah bola dilemparkan vertikal ke bawah dari suatu tempat. Jadi di sini sudah ada seorang anak yang akan melemparkan bola ke bawah dari suatu tempat atau ketinggian ya. Nah, kita klik mulai. Perhatikan ya. Nah, seperti itu. Ketika bola sesaat dilemparkan vertikal ke bawah, kecepatannya tidak sama dengan 0. Artinya, bola ini dilemparkan sehingga memiliki kecepatan awal. Di sini sudah ada ya kecepatan awalnya. Kemudian, ketika bergerak semakin ke bawah, ternyata bola ini bergerak semakin cepat. Sehingga kecepatannya juga semakin besar. Perhatikan ya perbandingan ini, kecepatan awalnya digambarkan dengan panah ya, ini panahnya pendek, panjang panah ini menunjukkan besar kecilnya kecepatan. Ketika di awal kecepatannya ada ya, tidak sama dengan 0, namun ketika sesaat menyentuh tanah kecepatannya semakin besar. Lihat ini, panahnya semakin panjang berarti kecepatannya semakin besar. Dan bagaimana dengan energi kinetiknya? Dikarenakan kecepatan berbanding lurus dengan energi kinetik, sehingga energi kinetiknya ketika awal dia memiliki energi kinetik. Ini ya besarnya segini. Kemudian semakin bawah ternyata semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dan sesaat menyentuh tanah, artinya sebelum menyentuh tanah ya, jadi sesaat akan menyentuh tanah, ternyata energi kinetik yang dimiliki si bola ini adalah paling besar, maksimum ya. Sekarang bagaimana dengan energi potensialnya? Ketika di atas, di titik maksimum atau titik tertinggi, energi potensial bola memiliki energi potensial yang maksimum. Kemudian seiring dengan perpindahan bola yang semakin ke bawah semakin pendek sampai menyentuh tanah ya, energinya semakin kecil, dan ketika menyentuh tanah energi potensialnya tidak ada. Kemudian grafik vertikal ke bawah ya. Kita mencoba untuk menginterpretasikan kecepatan bola ketika bergerak vertikal ke bawah ya, dari atas kemudian dia menuju ke bawah hingga sesaat menyentuh tanah. Dan ini adalah grafiknya ya, hubungan V terhadap T. V itu kecepatan, T itu adalah waktu. Nah, di sini V-nya saya tidak memberikan skalanya ya. Sedangkan untuk waktu saya berikan detik ke-1, detik ke-2, detik ke-3, ke-4 begitu ya. Kita perhatikan grafiknya. Nah, seperti itu.
Ulangi lagi ya. Jadi ketika dilemparkan, dia memiliki kecepatan awal tidak sama dengan 0. Kalau 0 berarti di sini grafiknya mulainya, tapi ini di sini di atas. Artinya tidak sama dengan 0. Kemudian kita dilemparkan, detik ke-1 dia ada di sini. Nah, ini kecepatannya. Kemudian detik kedua dia ada di sini. Kemudian pas detik ketiga dia ada di sini. Dan detik keempat, misalnya ini detik keempat itu sesaat akan menyentuh tanah, dia memiliki kecepatan maksimum ada di sini. Kemudian kita berlanjut ke kata kunci gerak vertikal ke bawah. Yang pertama, lintasannya berupa garis lurus vertikal. Kedua, bergerak dari titik tertinggi ke titik terendah. Ketiga, memiliki kecepatan awal. 4, semakin lama kecepatan benda semakin meningkat sebelum akhirnya terhenti di permukaan. 5, karena dipengaruhi gravitasi, maka percepatannya sama dengan percepatan gravitasi yang nilainya positif atau A sama dengan G. Positif karena arah gerak vertikal ke bawah searah dengan arah percepatan gravitasi. Persamaan pada gerak vertikal ke bawah. Yang ke-1, Vt sama dengan V0 ditambah G kali T. Yang kedua, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali G kali H. Yang ketiga, H sama dengan V0 kali T ditambah setengah kali G kali T dikuadratkan. Dengan keterangannya, V0 adalah kecepatan awal satuannya meter per sekon, Vt kecepatan akhir satuannya meter per sekon, G percepatan gravitasi bumi satuannya meter per sekon pangkat 2, H tinggi satuannya meter, T selang waktu satuannya sekon. Kemudian kita ada contoh soal ya. Yang pertama, seorang anak melemparkan bola vertikal ke bawah dari gedung bertingkat dengan kecepatan awal 6 meter per sekon. Bola tersebut sampai ke tanah dalam waktu 4 detik. Berapakah kecepatan bola sesaat menyentuh tanah? Untuk menyelesaikannya, kita akan melihat simulasi dari soal berikut. Ini ada bola ya. Kemudian bola ini dilemparkan vertikal ke bawah dengan kecepatan awal atau V0 6 meter per sekon. Kemudian dilemparkan. Nah, ke bawah ya. Di sini ada G. Kalau di soal tidak ditentukan G-nya, maka G itu dianggap bernilai 10 meter per sekon kuadrat. Dan yang ditanyakan adalah kecepatan akhir ketika sesaat menyentuh tanah. Jadi sebelum menyentuh ya, kalau sudah menyentuh pasti diam. Penyelesaian diketahui V0 sama dengan ini ya, 6 meter per sekon. Kemudian T ini 4 detik. Kemudian ditanya Vt, kecepatan sesaat menyentuh tanah. Jawab, kita gunakan persamaan Vt sama dengan V0 ditambah G kali T. Vt sama dengan V0-nya 6, masukkan ke sini, ditambah G-nya 10 kali T, T-nya 4. 10 kali 4, 40. 40 ditambah 6, 46 meter per sekon. Jadi kecepatan bola sesaat menyentuh tanah adalah 46 meter per sekon. 2. Seorang anak melempar batu ke dalam sumur dengan kecepatan awal 4 meter per sekon dan menyentuh permukaan air setelah 2 detik. Hitunglah jarak batu dari dilemparkan terhadap permukaan air tersebut. Diketahui V0-nya atau kecepatan awalnya ya adalah 4 meter per sekon. Kemudian G-nya di sini tidak disebutkan, maka dianggap 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian waktu T di sini ya 2 detik. Ditanya jarak batu atau H ya. Penyelesaian. Yang pertama, gunakan persamaan ketiga. Ayo teman-teman masih ingat? Yang mana? Iya betul. Yang H sama dengan V0 kali T ditambah setengah kali G kali T dikuadratkan. Kita masukkan ya. V0-nya 4. Kemudian kali T, T-nya 2 ditambah setengah kali G-nya 10. Kemudian T-nya 2 dikuadratkan. Nah, jadi seperti ini. 4 kali 2, 8.
ditambah ini 2-nya dikuadratkan jadi 4 kali 10 40 kali setengah 20, sehingga 8 ditambah 20 hasilnya 28 meter. Jadi jarak batu dilemparkan terhadap permukaan air adalah 28 meter. Nomor 3, sebuah peluru ditembakkan vertikal ke bawah menuju tanah dari suatu gedung bertingkat dengan ketinggian 75 meter. Jika kecepatan awal peluru 10 meter per sekon, maka berapa lama waktu yang diperlukan peluru tersebut mencapai tanah? Penyelesaian diketahui. Yang pertama adalah ketinggian ya, ini 75 meter. Kita kasih simbol H sama dengan 75 meter. Kemudian kecepatan awal, ini ya kecepatan awal, V0 sama dengan 10 meter per sekon. Kemudian G, karena di sini tidak disebutkan, sehingga kita anggap G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan waktu tempuh peluru dari awal ditembakkan hingga sesaat menyentuh tanah, atau T ya simbolnya. Untuk mencari T, kita akan gunakan persamaan berikut ini. Vt sama dengan V0 ditambah G kali T. Namun, dikarenakan di sini tidak ada Vt atau kecepatan akhir ya sesaat menyentuh tanah, kita cari Vt dengan persamaan ini. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali G kali H. Langsung saja ya, V0-nya 10 dikuadratkan ditambah 2 kali G-nya 10 kali H, H-nya 75. 10 kuadrat 100, 2 kali 10 20 kali 75 berarti 1500 ya. Nah, sehingga didapatkan 100 ditambah 1500. Hasilnya 1600. Akar dari 1600 adalah 40 meter per sekon. Nah, kita sudah mendapatkan Vt. Oleh karena itu, selanjutnya Vt ini kita substitusi ke sini. Lanjut. Masukkan nilai Vt ke persamaan berikut. Yang tadi ya, Vt sama dengan V0 tambah G kali T. Vt-nya 40, kemudian V0-nya 10, kemudian G-nya 10 kali T ya. 40 sama dengan 10 tambah 10 kali T. Kemudian 10T ini kita pindah ruas ke sini menjadi min 10T. Ya, yang 40 juga pindah ruas ke sini menjadi min 40. Nah, minnya kita hilangkan. Nah, di sini kita langsung saja ya. 10T sama dengan 40 kurangi 10. Begitu ya. Jadi nanti pindah ruas begitu. Kemudian 40 kurangi 10 itu 30. Persamaannya menjadi 10T sama dengan 30. Kemudian T sama dengan 30. Kemudian 10 ini pindah ruas menjadi membagi ya. Jadi 30 dibagi 10 hasilnya 3 sekon. Jadi waktu yang diperlukan peluru mulai dari ditembakkan hingga sesaat menyentuh tanah adalah 3 detik. Berikutnya evaluasi. Nomor 1, seorang anak melemparkan bola vertikal ke bawah dari gedung bertingkat dengan kecepatan awal 4 meter per sekon. Bola tersebut sampai ke tanah dalam waktu 2 detik. Berapakah kecepatan bola sesaat menyentuh tanah? 2, seorang anak melempar batu ke dalam sumur dengan kecepatan awal 5 meter per sekon dan menyentuh permukaan air setelah 2 detik. Hitunglah kedalaman sumur tersebut. Untuk menyelesaikan soal tersebut, silakan gunakan persamaan berikut. Yang pertama, Vt sama dengan V0 ditambah G kali T. Yang kedua, H sama dengan V0 kali T ditambah setengah kali G kali T dikuadratkan. Nah, itu saja video belajar bersama tentang gerak vertikal ke bawah. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik atau bunyikan lonceng notifikasinya agar nanti kalau channel ini upload video baru, teman-teman akan mendapatkan pemberitahuannya. Like, komen, dan bagikan video ini jika dirasakan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.